Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Biasanya kita akan bahas tentang soal TKA, itu apakah SD atau SMP atau SMA, kemudian juga soal-soal SNBT. Nah, kali ini giliran tes kemampuan akademik atau TKA untuk SMP Matematika 14 tahun 2026. Nomor 1. Nah, ini hasil perkalian bilangannya. Ada pembagian, ada perkalian, dan ada pengurangan. Dan ada juga penjumlahan. Nah, untuk model seperti ini ya, jadi hasil dari 5 kali dalam kurung minus 3 tambah 12 bagi 4 kurang 8 adalah apakah minus 20, apakah B minus 14, apakah C 14, ataukah D 20. Nah, untuk hal seperti ini, kita lihat dulu. Kekuatan perkalian dan pembagian itu lebih dibanding penjumlahan atau pengurangan. Maka yang kita kerjakan adalah pembagian dan perkalian. Di 5 kali minus 3 itu 15, kemudian 12 bagi 4 adalah 3, kemudian dikurang 8. Nah, di sini sudah bentuknya kurang dan tambah. Jadi tinggal kita kumpulkan sejenis lagi. Minus dengan minus ya. Minus 5 ya. Sorry. Minus dengan minus ini menjadi minus 23 kurangi ditambah 3 ya. Akhirnya minus 20. Atau bisa juga menjadi minus 15. Di sini 3 kurang 8 adalah minus 5. Ini kita jumlahkan minus 15 dikurang 5 sama dengan minus 20. Jadi jawaban yang benar adalah pada bagian A. Nah, banyak siswa SMP yang gagal dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau tidak rajin latihan, maka akan gagal dalam bentuk soal sederhana ini ya. Jadi jawabannya ada A minus 20. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkalian dan pembagian itu lebih kuat dibanding penjumlahan atau pengurangan. Artinya jika ada pembagian pada penjumlahan atau pengurangan, maka kita kerjakan terlebih dahulu pembagiannya ataukah perkaliannya. Selanjutnya nomor yang kedua. Bentuk sederhana dari 3x kuadrat per 2 kurang 12 per 2x kurang 4 adalah apakah A 3 dikali x tambah 2 per 2, apakah B 3 dikali x kurang 2 per 2, apakah C 3 dikali x tambah 2 per 4, ataukah D 3 dikali x kurang 2 per 4. Kita jawab 3x kuadrat kurang 12 per 2x kurang 4. Nah, di sini yang bisa kita keluarkan adalah di sini yang pertama adalah 3 dikasih keluarkan ya. 3 dikali dalam kurung x kuadrat kurang minus 12 itu kalau keluarkan 3 berarti ada 4 ya. 3 kali minus 4 adalah minus 12. Jadi berubah bentuk menjadi 3 dikali dalam kurung x kuadrat dikurang 4 per. Nah, ini di bawah juga 2x kurang 4 kita bisa keluarkan 2-nya. Kemudian kita kali dengan x dikurang 2. Pas kurung ya. Jadi 2 kali x 2x kemudian 2 kali minus 2 saya minus 4. Nah, di sini yang bagian atas kuadrat kurang 4 itu kalau kita faktorkan ya, jadi kita faktorkan. Kalau misalnya ada model bentuk x kuadrat dikurang a kuadrat lah ya. A kuadrat maka hasilnya itu x ditambah a dikali x kurang a. Nah, sedangkan 4 ini merupakan 2 kuadrat ya. Jadi kita bisa model seperti ini. 3 dikali x kurang 2 dikali x tambah 2 per 2 kali x kurang 2. Nah, ada unsur yang sama yaitu x kurang 2, maka kita bisa coret. Sehingga yang tersisa adalah 3 dikali x tambah 2 per 2. Nah, bentuk ini cocok dengan bagian A. Berarti jawabannya adalah A, 3 dalam kurung x tambah 2 per 2. Jadi yang kita cari adalah persamaan yang sama ya. Misalnya x kurang 2 dengan x kurang 2 ini kita bisa coret. Saling menghilangkan. Sehingga yang terakhir itu bentuknya adalah 3 dikali x tambah 2 per 2. Dan jawaban benar itu ada pada pilihan A. Kemudian soal yang ketiga. Jika A sama dengan 235, himpunan 235 dan B himpunan 1357, maka A gabung B adalah A 3,5, maka B 1,2,3,4, 3,5,7, maka C 1,2,3,5, apakah D 1,2,5,7. Kita jawab A sama dengan 2,3,5 dan B sama 1,35,7. Gabung ini union ya. Alfa A gabung B adalah himpunan bersisi semua elemen yang ada di A atau di B tanpa pengulangan. Maksudnya
Tidak ada istilah 2,35 digabung dengan 1,35 itu sama dengan 2. Sama dengan 1,2,3,5,7. Bukan seperti itu. Yang ada itu menggabungkan semua anggotanya yang sama menjadi 1. 1,2,3,5,7. Jadi A gabung B sama dengan 1,2,3,5,7. Itu istilah gabung ya. Berarti tidak dari bentuknya ini, maka yang benar itu adalah bagian B, yaitu 1,2,3,5,7. Selanjutnya nomor yang keempat. Nah, ini adalah soal aljabar ya. Nah, biasanya soal-soal aljabar ini kadang kita tidak tahu, terutama siswa murid-murid SMP itu belum terlalu tahu dengan aljabar. Bagaimana cara mengelompokkannya dan bagaimana cara mengurangkan atau menjumlahkannya, dan yang mana lebih besar atau lebih kecil dari hasil penjumlahan atau pengurangan tersebut, atau serta mungkin perkaliannya. Nah, di sini kita lihat himpunan pelesiran dari 2x kurang 5 lebih kecil daripada 3x tambah 4 untuk x bilangan bulat adalah, apakah A, x di mana x, jadi bacanya ini x baru garis tegak lurus begini baru x, artinya x di mana x lebih besar pada min 9. Nah, B, x di mana x lebih kecil pada min 9. C, x di mana x lebih besar daripada 9, dan D, x di mana x lebih kecil daripada 9. Kita jawab. Nah, ini kan perlu ditahu itu adalah gabungkan yang sejenis. Ya. 2x kurang 5 dikecil daripada 3x tambah 4. Ya, yang sejenis itu misalnya 2x dengan 3x, kita gabungkan. Ini minus 5 dengan 4 juga bisa kita gabungkan menjadi, karena ini pindah sebelah menjadi minus 3x. Ini 5 minus 5 pindah ke sebelah menjadi plus ya. Jadi berpindah di sebelah kiri atau sebelah kanan tanda itu tanda operator sama dengan kah, lebih kecil kah, lebih besar kah, atau lebih besar sama dengan, atau dan seterusnya yang lain, maka akan berubah tanda. Tadi 3x ini berubah menjadi minus 3x, dan min 5 ini berubah menjadi 5 plus. Jadi 2x kurang 3x adalah minus x, lebih kecil pada 5 tambah 4, itu sama dengan 9. Nah, model seperti ini, minus x lebih kecil 9, di sini tidak ada ya. Maka, agar positif min x-nya kita kali minus 1, namun tanda lebih kecil menjadi lebih besar. Jadi kalau kita kali dengan negatif, maka tandanya berbalik. Kemudian, untuk menjadikannya x, berarti kita harus mengali dengan min 1. Nah, jika kita kali min 1, maka tanda lebih kecil akan berubah menjadi lebih besar. Jadi, kalau kita kali minus, maka tandanya berubah berlawanan. Ya. Kalau kita kali menjadi x itu lebih besar daripada min 9. X-nya itu lebih besar daripada minus 9. Berarti kalau ya lebih besar daripada minus 9, berarti minus 8 ya. Kalau kita masukkan minus 8 di sini, pasti min 8, berarti 8 lebih kecil daripada 9. Berarti jelas. Lebih besar daripada minus 9 berarti minus 7 itu ya. Jadi kalau bilangan negatif, semakin kecil bilangannya semakin besar nilainya ya. Misalnya minus 9 yang minus 8 yang lebih besar adalah minus 8. Nah, kalau di sini masukkan minus 8 berarti min kali min plus 8 itu lebih kecil daripada 9. Ya. Sehingga dari sini kita lihat x-nya lebih besar daripada minus 9. Maka jawabannya adalah x di mana x lebih besar daripada minus 9. Maka itu jawabannya ada ternyata di pilihan A. A, x di mana x lebih besar daripada minus 9. Selanjutnya kita menuju ke nomor 5, nomor terakhir untuk video kali ini. Diketahui P sama dengan 2 berpangkat 2026 ditambah 2 berpangkat 2025. Dan Q sama dengan 2 berpangkat 2026 kemudian dikurang 2 berpangkat 2025. Nah, nilai dari P bagi Q adalah apakah A1, B2, C3, ataukah D4? Kita jawab. P bagi Q berarti 2 berpangkat 2006 ditambah 2 berpangkat 2025 per 2 berpangkat 2026 dikurang 2 berpangkat 2025. Selanjutnya, kita ambil ini 2 berpangkat 2006, kita ambil satu angka untuk menyamakan bahwa sama-sama ada unsur 2 berpangkat 2025. Nah, masih ingat
Dengan peraturan pangkat bahwa A berpangkat M dikali A berpangkat N, maka sama dengan A berpangkat M tambah N. Saya coba menjadikan 2 berpangkat 2006 menjadi 2 berpangkat 2025 dikali 2 berpangkat 1. Kemudian di bawah modelannya adalah 2000, 2 berpangkat 2025. Begitu pula di bawahnya, 2 berpangkat 25 dikali 2 berpangkat 1 dikurang 2000, 2 berpangkat 2025. Karena ada unsur yang sama, maka ini 2 berpangkat 2025 yang saya keluarkan ya. 2 berpangkat 25, 2025 dikeluarkan sama dengan 2 berpangkat 2025 dikali 2 kemudian ditambah 1. Begitu pula di bawah, 2 berpangkat 2025 dikali 2 dikurang 1. Nah, 2 berpangkat 2005 bisa kita coret dalam bentuk perkalian. Jadi bisa menjadi tinggal hasilnya adalah 2 tambah 1 adalah 3, kemudian 2 kurang 1 adalah 1, sehingga 3 per 1 sama dengan 3. Maka paperku itu jawabannya adalah bagian C, ada 3. Jadi yang perlu kita cari adalah unsur yang sama ya. 2025 kalau 2026 itu mengandung unsur 2025 ya, dikali 2 kali 2 berpangkat 1 sepertinya tadi. Nah itu triknya untuk bilangan berpangkat ya. Jadi ingat bahwa bilangan berpangkat itu pangkatnya dijumlahkan ya. Kalau kali A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A berpangkat M ditambah N jika bilangan pokoknya sama. Seperti ini, dan bilangan pokoknya adalah 2. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.